ya, kan ada Adi. Iya, soalnya gue cukup kenal sama Bang Adi lah Cukup ya. kenal Abang Ya, Adi ya, 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 oke. ya. Dan alright, kita akan masuk di map yang kelima, tentunya di map Apa? Let's go. Ini dia, kita bakal lihat apakah Snowfall dan Garrison akan langsung dituruni begitu aja oleh First Rider. Benar sekali, Scooper dan kawan-kawan langsung turun, dan juga Lozi bakal menuju ke arah Garrison. Tentunya dari kedua tim ini belum ada hambatan atau gangguan dari tim manapun. Kita juga bakal ngelihat seperti apakah GRC bakal turun. Mengingat GRC tadi untuk di Alpine mereka udah dapetin buyahnya ya. Oh, mereka membagi positioning nih dari GRC. Nih seperti biasa juga nggak ada yang cukup berbeda ya. Ya EVOS juga ke arah Forest Red. Mungkin satu orang nanti bakal dilempar untuk mencari seperti biasa poin eliminasi di early. Kayak IM God, nah sana IM God pasti bakal coba dilempar lagi menuju base camp yang sudah terkesan ramai. Ada Morph, Onyx, Bigetron, 4 tim sekaligus turun atau bertumpuk di sekitaran base camp. Tapi di Railroad juga sama, terjadi pertempuran yang cukup cepat. Langsung ditandain sama seorang Yos di sana. Langsung coba ditumbangkan juga, dapat senjata duluan dan langsung mendapatkan poin eliminasi nampaknya. Tapi hanya terkena dan belum di end, gak apa-apa biar bisa ngasih info juga. Biar Ararik ini fokusnya terpecah kalau ada info yang masuk terus menerus. Tapi teman-teman dari Genesis Dogma yang menguasai sisi atas gedung Railroad ini seharusnya bakal mendapatkan resource yang cukup lumayan, plus advantage vision yang cukup bagus. Sedangkan kalau kita melihat di sekitaran stadium seharusnya bakal ada pertempuran antara Dewa dan juga Eko. Eko nampaknya salah turun, kali ini bakal coba langsung dihajar habis-habisan sama Dewa. Bahkan satu poin eliminasi sudah dipatenkan oleh Sam 13 kali ini. Oke, tapi kali ini lumayan agak slow temponya peperangan yang akan terjadi antara Dewa United. Dewa United lagi memberikan informasi yang lebih tepat aja. Oke, di belakang tepat banget Kiba mendapatkan headshot dengan Sam 13 menggunakan double handgun. Tapi Verus di sisi berbeda kali ini sudah terkena blok. Begitu saja masih ada spray down yang akan dilakukan. Dewa Sam 13 bakal mencoba untuk follow up. Virus akhirnya masih bisa untuk terselamatkan. Bakal coba untuk reset kembali. Kids akan mencoba untuk mencari informasi di manakah letak player yang tersisa dari Eko. Oke, sudah kedeteksi nampaknya dari Joel. Udah langsung ditembaki begitu aja. Sayangnya Kids ini tidak memakai Moko ya, jadi tidak kedetek tembakannya. Oke, Virus untuk kedua kalinya bahkan langsung di ending begitu aja di tangan Zul. Odik waktu penayan naon oleh Jojo langsung dipulangkan lagi-lagi ke hashtag 12. Itu mereka tuh rame banget tadi di base camp loh ya. Oh, Itu iya? ada 4 tim kalau nggak salah. Morph, Onyx, Ses, wah cukup rame ya. Tapi mereka ternyata dari Onyx Olympus yang berhasil seperti takedown. Wah. Dewa kali ini 2 anggotanya juga harus menghilang karena tadi berjauh-jauhan juga. Dan kalau gue melihat ada Eko yang pada akhirnya harus tumbang juga di tangan Dewa United kali ini dengan 4 poin eliminasi. Stadium kosong, koin bisa diambil semua. Masih ada revival spot juga. Dewa cuan banget kali ini ya. Cuman tapi gue shock, gue jujur gue kaget. Gue pikir tadi Sam 13 ya yang di end gitu kan. Karena Jul boleh-boleh loh, satu orang bisa dapetin 2 poin eliminasi ya, walaupun jarak dekat. Bener-bener adu mekanik, adu aim dengan jarak kejauhan ya. Mungkin dari segi apa ya, attachment dari senjata yang dipegang oleh Jul masih lebih lengkap ya. Dan gue ngelihat tadi sebenarnya tim itu masih belum terlalu ready to fight maupun jarak dekat atau jarak jauh. But it's okay, nggak apa-apa. Kali ini Dewa bakal coba untuk regroup kembali karena masih ada satu revival system yang akan dipasang dan dipakai oleh Abu. Sekarang kita bakal berfokus terhadap Bigetron yang dimana mungkin terlihat ada Mr. 05 yang sudah mencoba untuk memegang RGS. Kali ini RGS sudah dipegang, hati-hati Mr. 05. Kalau misalkan terlalu masuk begitu aja akan menjadi bulan-bulanan, dan itu adalah pancingan yang cukup baik. Oke, satu granat masuk begitu aja, Azriel langsung meledak duar di tangan Mr. 05. Satu orang bakal digosip dan akan coba untuk buy one nampaknya 2 kali jump shot. Ternyata Mr. 05 udah kalah di tangan Kyong yang menggunakan Mizu atau Mini Uzi. Alhasil Azriel berhasil untuk di revive kembali. Betul kali ini luar biasa. Sedangkan Mob juga luar biasa harus di posisi dulu. Entah apa yang terjadi, mereka terlalu cepat nampaknya tidak bisa keluar dari sekitaran base camp. Tapi Bigetron kali ini bakal coba untuk bertemu dengan kawan-kawan dari Sesalvaing. 1 shockwave, 2 shockwave bakal dibuka, tapi Azriel terjatuh di tangan seorang Ray. Tapi Kyong juga akan datang di sana untuk menghajar seorang Jojo. Tenang,
masih ada vending machine, Keong dan juga Azril harus tumbang secara bersamaan. Udah nggak apa-apa, en aja gitu kan, karena emang udah ditungguin juga gitu kan di Rivermart nih, udah untuk dibangkitin lagi. Rivermart kosong, udah dicek juga tadi sama seorang Sensei. Sensei udah ngecek sisi kanan habis-habisan, sisi kiri memang masih belum dicek, tapi sisi kanan yang paling penting menurut gua kalau di Rivermart, karena kalian tahu ya, ada kulkas di sana, ada vending machine di sana, yes. jadi itu bakal jadi tempat yang berharga lah untuk bermain atau dijadikan checkpoint sementara gitu kan. Iya, vending machine ada, revival system masih ada, dan posisinya benar-benar lumayan tidak terlalu ke tengah banget gitu. Jadi kalau misalkan untuk menjadikan checkpoint untuk penyelamatan itu masih bisa lah untuk posisi ke sana. Dan sekarang kita bakal lihat untuk sus yang tersisa 2 playernya aja. Ada 500 koin digenggam oleh Bara. Oke, saling menghidupkan satu personil satu, dan alhasil sus kali ini masih bisa untuk kembali ke area Alpine. Tapi tenang aja, ini masih cukup nyaman, cukup damai. Seperti biasa Alpine 9 tim tersisa. Ini masih zona pertama. Kalau tadi udah mulai menyusut ya, zona-zona keempat itu masih 9 tim. Ini udah 9 tim, apakah ini bakal sepasif Alpine yang tadi? Ini masih bertahan dengan 9 tim, ataukah akan ada satu tim, atau mungkin ada tim yang terpincang nih, kita masih nggak tahu. Betul, dan ini gua melihat Tombolek udah menyentuh 2.900, gokil, seharusnya bakal sampai ya ke arah 3.000 juga. Tapi kalau udah nyentuh 3.000, sekali lagi respect karena ini delay 3 menit, semoga aja udah sampai juga. Terima kasih buat yang udah menyentuh tombol like, karena dengan adanya like seperti ini, konsisten seperti ini akan bagus untuk scene Free Fire di DGWIB. Amin. Siapa tahu bakal jauh lebih besar lagi dari prize pool, dan juga bakal ada kejutan-kejutan lainnya guys ya. Dan kita akan melihat terlebih dahulu di Militia kali ini, bakal ada kawan-kawan dari Force Rider Eclipse yang sudah melihat ke arah seorang Ray. Coba untuk dihujani peluru, tapi almost crazy. Harus tumbang di tangan seorang Ray. Langsung dihajar satu kepala yang terlihat. Kali ini Darkol akan datang memberikan bala bantuan terlebih dahulu. Teman-teman dari Force Rider Eclipse akan coba turun dan mencari informasi. Kali ini tembakannya membuahkan hasil. Berdamage juga di sana. Almost crazy juga harus tumbang kembali di sisi atas, padahal tadi Darkol udah turun gitu kan. Jadi harus balik lagi ke sisi atas dan coba untuk melakukan reviving, tapi gua rasa di end pun gak masalah. Mereka masih bisa menguasai vending machine di sekitaran Militia, walaupun memang cukup intens juga nih. Ada 2 Force Rider, otomatis pertumpahan antar saudara, pertumpahan darah antar saudara harus terjadi kembali. Almost crazy berhasil dihidupkan, bakal coba untuk melarikan diri keluar dari Militia. Dan Ikal harus tumbang juga pada akhirnya, karena memang tadi udah mulai kelihatan. Ikal menjadi target selanjutnya, coba untuk memberikan perlawanan, berhasil coba di-take di sana. Losi tidak akan bisa bertahan. Tenang dulu, Ikal masih bisa masuk lagi, coba untuk berduel nampaknya dari seorang David. Kali ini glue wall yang begitu banyak banget coba dibuka. Masih bisa selamat dan masih bisa kabur, tapi Jojo aimnya tidak akan meleset dan berhasil men-take seorang David. Belum usai, Wai coba datang memberikan bala bantuan. Sokoi bakal coba dibuka, Ikal dan juga Wai harus jatuh. Justru malah Scooper yang berada di sisi luar yang menjadi satu-satunya anggota dari Force Rider Storm yang selamat nih ya. Iya, tapi apakah bisa cabut mengingat ini posisinya lumayan terpancing dan terpantau sangat jelas nih oleh Sus. Sus sudah mulai berapi-api, yang artinya mereka sudah mendapatkan poin eliminasi yang cukup dominan untuk sampai detik ini. Tapi kita masih belum tahu, karena Scooper juga sadar kalau misalkan Scooper memaksakan untuk lari ke atas sudah pasti kedetek. Ya udah, coba untuk menunggu aja timingnya, karena sendiri masih mencoba untuk berdiam diri di area ternyaman mereka, tidak mau melakukan pengejaran juga, bakal coba untuk nge-recheck aja dengan posisi dari arah mereka, yang artinya mungkin Scooper tinggal nunggu nih kalau misalkan Sesnya udah mulai cabut nih baru bisa bergerak. Tapi bergeraknya mau sampai mana, karena kita bakal ngeliat juga untuk zonanya nanti akan kemana, karena sebentar lagi zona juga akan menyusut. Dan balik lagi kita bakal ke area base camp, yang dimana EVOS baru aja kehilangan 2 personilnya tapi sudah dilakukan reviving kembali dan coba untuk regroup kembali, sudah coba untuk melakukan lootingan dengan cukup kaya. Ini Beyond aja punya 18 glue wall, tadi 19 dengan 1 glue wallnya dikasih temannya, cuma dikasih 1 aja bahkan diambil lagi. Dia masih farming juga nih kayaknya ya glue wall ya. Dan posisi dari EVOS yang dengan lootingan cukup kaya, kalau misalkan harus ditabrak dengan tidak ready dari EVOS, ini sayang banget, karena masuk ke late game udah pasti bakal banyak banget research yang dibutuhkan. Sedangkan Lim sudah melihat pergerakan dari Abu yang keluar dari rumah begitu aja langsung ditotekin, dan Bara berhasil untuk mendapatkan 1 personil yang tersisa dari First Rider. Scooper pun harus dieliminasi begitu aja di posisi ke-9. 8 tim yang tersisa kali ini masih ada Lozi yang benar-benar berhasil untuk mendapatkan beberapa player dari RRQ. RRQ nampaknya cukup tersandwich dengan adanya EVOS Divine juga yang sudah mendapatkan poin eliminasi atas RRQ.
Yes, masih ada satu inisiasi dari seorang Lim untuk mencari info ya di atas tower kayu ini. Dimana kalau kita melihat visionnya ke area bawah itu lumayan bagus. Nah, suara-suara tembakan sudah mulai terdengar. Ada yang masuk ke arah satu anggota dari Raja RC. Tapi EVOS akan bertemu dengan para player dari Bigetron Delta kali ini. Di area base camp, Aimgat harus terjatuh. Unggul jumlah anggota Bigetron harus bermain secara cepat kali ini. Tidak boleh terlalu lama. Karena kalau kita lihat dari serang Jafra juga akan mengintai terlebih dahulu. Abbas berhasil untuk beri takedown. Double global bakal coba dibuka oleh seorang Jafra melakukan repositioning. Pion kali ini masih bisa melakukan reviving terhadap seorang Abbas. Datang langsung coba mengacak-acak dua anggota dari Bigetron memisahkan satu orang swipe yang berada di area bawah kali ini dengan penggunaan Mark Tenda 4 lawan 1. Enggak, 4 lawan 2 karena di sisi kiri masih ada satu anggota dari seorang Sensei kali ini. Namun swipe di bawah juga harus terjatuh. Bigetron Delta tidak bisa selamat di genggaman EVOS dan harus puas di posisi ke-8. 7 tim yang tersisa dan EVOS ternyata masih bisa bertahan tanpa harus kehilangan siapapun nih. Tanpa harus kehilangan siapapun, gue setuju banget. Kenapa? Karena lootingan mereka tuh super kaya banget, super tebal banget. Face-nya aja udah level 4 helm 3. Yang artinya mereka sudah ready banget untuk join to party. Dimanapun mereka melihat musuh udah pasti langsung dilahap begitu aja. Tapi kali ini RRQ pun berhasil untuk rise up lagi. Razor berhasil mendapatkan beberapa player dari SES. Tapi SES juga berhasil mendapatkan beberapa player kali ini. Wow, Lim! Luar biasa, langsung ke NK, M78 akan dikeluarkan dan Duar masuk poin eliminasinya. Tapi Dir harus terkena down di sisi lain juga. Dewa berhasil dibungkam oleh JRC. Langsung di posisi ke-7, JRC 4 poin eliminasi didapatkan. Itu udah gak ada orangnya, tapi make sure aja dari Lim. Gue suka gaya make sure dia, walaupun make sure apakah masih ada yang coba untuk melakukan suntikan atau revive, self revive gitu kan. Makanya langsung dihancurin, tapi ternyata mereka udah clear. Anak-anak Dewa yang tepat banget di bawah mereka. Dewa udah gak bisa berbuat banyak, tapi ini Dewa sayang banget ya perkembangannya sampai di round terakhir masih belum bersinar. Betul, masih belum kelihatan ya untuk di hari ini ya. Karena di hari ini mereka kayaknya agak sulit dibandingkan hari kemarin-kemarin, masih mending lah. Tapi gue melihat Legalot juga agak sedikit sulit kali ini. Kemarin performanya bagus, RRQ jelas turun banget untuk performa di hari ini, but it's okay. Kalau kita melihat ada pertempuran selanjutnya yang akan terjadi. Teman-teman dari JRC sudah mulai melihat satu orang Aimgat yang mungkin bakal coba dialin, ternyata enggak. Terlalu beresiko, 4 poin eliminasi sudah mulai dikumpulkan juga. 2 Lambo sudah disiapkan kali ini. Bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Teman-teman dari JRC akan bergerak lewat sisi kanan. Namun dari arah serang Jafra harus terjatuh. Jojo satu kepala bakal coba dihajar sama seorang Abbas kali ini. Langsung coba digerebek 3 anggota dari EVOS. Mengacak-acak Zest Alphaing. Aimgat hampir saja di end, untung masih bisa lawan reviving, tapi Jafra sudah tidak bisa di end. Jelas ini bakal menjadi berbahaya untuk teman-teman dari arah EVOS. Tapi Darko sudah mulai terlihat bakal coba ditatakin juga JRC dan juga Genesis bakal bertempur. Ya ampun, RRQ juga harus memang di posisi yang kelima kali ini. Ras akan menghajar apapun yang terlihat di sana. Genesis Dogma dipaksa untuk mundur dan dipaksa untuk melarikan diri. Bahkan kalau kita lihat dari serang Ras akan terbuka posisinya. Kali ini masih ada beberapa tembakan juga yang bakal coba dibuka. Ras dapetin ke arah seorang Kiki kali ini. Masih bisa di reviving, masih ada glue wall, masih coba terbuka terlebih dahulu. Sedangkan dari sarang Lim, pelontar bakal coba untuk dimaksimalkan, tapi nggak masuk nih ya dari Lim ya. Nggak masalah, karena udah pindah juga teman-teman dari Genesis Dogma. Sedangkan EVOS harus masuk dalam zona, mereka harus move cepat, mereka harus gerak cepat, mereka nggak boleh ketinggalan dan bergerak bersama dengan zona dengan keadaan mereka ini sisa bertiga. Kalau mereka bertiga gerak bareng zona, resikonya tinggi banget karena mereka bisa dihajar habis-habisan sama yang udah di dalam zona dan objektif player yang sedikit membuat glue wall yang bisa di pop up juga semakin sedikit, dan itu bakal menjadi sasaran empuk untuk tim-tim yang berada di dalam zona ya. Iya, apalagi yang kehilangannya adalah seorang Jafra, yang dimana mungkin informasinya Jafra ini nggak akan bisa lagi berpengaruh karena udah nggak ada Jafranya. So, EVOS dengan roster mereka bakal mencoba untuk bermain dengan cukup cepat, cukup dekat juga
apalagi roster 3 ini benar-benar bisa dibilang roster andalan untuk jarak dekat ya. Dimana Abax masih menggunakan beberapa snipernya ke arah depan, coba untuk make sure mencari informasi lebih tepat lagi dari seorang GRC. Tapi di tengah-tengah mereka tuh masih ada Genesis Dogma. Hanya saja Genesis Dogma itu masih cukup nyaman untuk satu kelompok yang mereka huni. Tapi kalau misalkan ini Genesis Dogmanya tersisa 2 orang, ya harusnya 2 orang aja, ini udah langsung digerebek begitu ya sama GRC. Ini kesempatan EVOS ya akan menjadi terparty. Betul. Itu dia yang momen sebenarnya ditunggu sama EVOS kali ini, karena mereka nggak pengen menyanyiakan kesempatan ini. Tapi ternyata tembakan demi tembakan bakal coba dibuka untuk memancing GRC agar bertemu dengan Genesis Dogma tuh langsung tempur gitu kan. Karena Genesis Dogma yang sekarang bakal menjadi checkpoint untuk GRC terlebih dahulu sebelum GRC bisa masuk ke dalam zona. Mau nggak mau bertempur harus terjadi, pertempuran maksud gue harus terjadi. Sedangkan Beyond melakukan repositioning, sadar bakal ada pertempuran orang ketiga kali ini karena First Rider Eclipse juga masih ada turun bersamaan, langsung coba menggerebek rumah yang Desi sama 2 tim sekaligus. Almost Crazy diculik sama seorang Abax lewat sisi kanan, bahkan Darkol kali ini dalam posisi yang berbahaya. Global demi global bakal coba dibuka, tidak sampai ke dalam rumah. Darkol harus tumbang, Del juga tidak bisa bertahan, harus menghilang di posisi yang keempat dari Genesis Dogma. First Rider Eclipse masih ada North dan juga Lozi. North bonyok banget, global dulu, santai dulu, Bonfire juga bakal coba dipencet terlebih dahulu, mengamankan posisinya untuk menghilangkan jejak. Nampak GRC masih utuh 4 anggota, kali ini bakal jadi cukup sulit tampaknya untuk ditabrak, tapi Abax dan juga AMK cukup pede bermain lewat sisi kanan dan langsung menabrak siapapun yang terlihat. Lo lihat dari seorang Beyond juga mendapatkan posisi free di sana. First Rider Eclipse sudah pasti dia akan bisa bertahan, namun Beyond hati-hati karena diserang oleh 2 orang sekaligus. Ras kali ini bakal coba membuka tembakan lagi dan lagi, duel akan terjadi antara GRC dan juga EVOS. Dan bahkan kalau kita melihat dari seorang Abax dapetin 1 acting dare, membuka keluar. Ras sudah mulai terkena dan di sana Abax bakal coba dihajar dengan penggunaan flash freeze juga kali ini. Bonyok banget dari seorang Abax, tapi lempar-lemparan granat dari seorang Beyond akan mengubah segalanya. Walaupun di sana ternyata dari seorang Kimura Wowo masih bisa melakukan repositioning, bakal coba dialin, Lim harus terpantul dari 1 granatnya. Hati-hati, tapi MK tidak mau dapat situ lagi. 1 kill tambahan, Abax harus terjatuh. 1 jump shot yang gagal membuat dari seorang Abax pun harus kesulitan. Masih ada Lim yang berhasil memberi takedown. Kimura Wowo kali ini melihat ke arah seorang MK, kan kali ini GRC dampaknya masih bisa berduel bersama dengan seorang Beyond. Beyond berputar terjadi di tangan, dan ini dia EVOS Divine berhasil mendapatkan Booyah. Wow, congratulations EVOS Divine. Finally, Booyah juga sekian lama. Udah beberapa round kita lewati, 9 round dari hari kemarin, dan sekarang sudah mencoba untuk membungkam netizen nih, coba untuk membuli mereka pastinya ya. Dan ini adalah